Selamat pagi guys. Balik lagi di channel 5 km. Setelah sekian lama channel ini tuh nggak posting-posting video, tapi di kesempatan pada hari ini akhirnya kita mau motocamp lagi di salah satu campsite yang ada di Megamendung, Bogor. Nama lokasinya itu Bukit Pinus Paseban. Mungkin teman-teman campers atau teman-teman motocamp udah nggak asing lagi lah sama lokasi campsite ini. Selain ini lokasi favorit, lokasi ini juga mudah untuk diakses. Jadi jalannya nggak terlalu terjal, suasananya bagus, kita ada di rimbunnya pohon pinus, ditambah juga tiket masuknya ini sangat terjangkau. Jadi ini merupakan lokasi yang sangat diidamkan oleh para motocampers yang ada di Indonesia. Harganya terjangkau, nyaman, dan mudah diakses. Itu dia guys. Nah, ini kita sudah ada di jalan raya yang mau mengarah ke Sentul. Ini situasi jalan juga lumayan cukup ramai, padahal ini baru jam setengah 7. Tadi pagi gue berangkat dari rumah itu jam setengah 6. Seperti biasa, gue ditemani sama istri gue mengendarai motor tua bangga ini untuk healing sejenak, mencari quality time di suasana yang sejuk dan adem. Nah, karena jalannya udah mulai ramai, berhubung ini juga weekend, ditambah anak sekolah ini tuh lagi masa liburan, dan ditambah lagi sekarang ini tanggal muda guys, jadinya pasti banyak warga Jakarta yang mau rekreasi ke arah puncak Bogor. Itu dia, makanya gue berangkat pagi, takutnya kalau kesiangan dikit bisa kena macet. Nah, ini kita sudah masuk di area Bukit Pelangi. Ini udah jalur langganan sih guys. Jadi kalau kita dari Jakarta mau ke puncak, lalu naik motor, jalannya tuh udah pasti lewat sini. Atau enggak tuh lewat Sumarekon. Jadi jarang banget yang lewat Bogor Kota atau Gadok. Jadi kalau kita naik motor, ya jalan paling enak lewat sini lah, lewat Bukit Pelangi. Nggak terlalu macet dan situasinya adem. Oh iya, beberapa hari lalu gue dapet DM dari subscriber gue. Dia itu nanya, "Bang, lo kalau camping bawa perlengkapan apa aja? Apa semuanya bawa atau sebagian sewa di lokasi?" Itu. Jadi gini guys, kalau gue pribadi itu nggak pernah kalau sewa di lokasi campsite. Jadi hampir semua barang perlengkapan camping untuk 2 orang itu udah gua persiapkan sebelum berangkat. Dari tenda, flysheet, terpal, sleeping bag, kursi, meja, kompor, kabel roll, dan lain sebagainya. Jadi gua udah persiapkan, gua packing di side bag kanan kiri sama top box. Udah nggak pernah lagi sewa di lokasi campsite. Karena apa? Gua dulu pernah punya pengalaman nyewa tenda di salah satu campsite. Tapi ternyata pas dimasukin itu tendanya aromanya nggak enak, aroma lama, terus kalau gerimis rembes. Hujan, akhirnya kan tidur jadi nggak nyaman. Nah, itulah akhirnya gue nggak pernah mau sewa lagi di lokasi campsite. Itu guys, karena bau-bau tendanya itu beda lah sama tenda yang kita punya, sama yang kita sering pakai. Itu. Tapi buat teman-teman yang belum ada perlengkapan camping, emang banyak lokasi campsite itu yang menyediakan barang-barang camping. Jadi teman-teman itu nggak perlu repot-repot bawa barang banyak. Jadi tinggal berangkat, bawa baju, bawa tas kecil,
Nah, nanti di lokasi camp itu udah disetting sama pengelolanya. Jadi tinggal bayar. Nah, itu lagi. Jadinya kita ada tambahan budget untuk sewa peralatan. Itu dia guys. Wah, udah nggak terasa nih. Tiba-tiba kita sudah sampai di Jalan Raya Puncak guys. Seperti yang kalian lihat, ini udah lumayan padat merayap nih Jalan Raya Puncak. Nanti di depan itu di habis Cimory kalau nggak salah, kita akan belok kiri guys. Jadi kita ngambil kiri ke arah Kampung Paseban. Itu dia. Semoga jalannya aman dan lancar guys. Nah, setelah Alfamart tadi, kita ini belok kiri ke jalan apa sih namanya? Jalan Cilember kalau nggak salah nih guys. Kita belok kiri sini. Nah, tinggal lurus aja nih, ngikutin jalan. Waduh, di depan itu ada kemacetan guys. Karena ada bis masuk ya itu. Waduh, itu bis kenapa lewat sini ya? Jadi tersendat kita ini. Oke guys, kita berhasil ngelewatin bis. Tadi lumayan cukup lama sih tuh tersendatnya tuh, gara-gara ada bis masuk sini. Pokoknya kalau ada bis, terus mereka itu pas-pasan sama arah sebaliknya itu guys. Akhirnya kan salah satu harus minggir dulu. Nah, di situ akhirnya jadi tersendat tuh semuanya tuh. Itu dia. Tapi untungnya kita berhasil melewati bis tersebut. Nah, ini kita udah ketemu jalan yang lancar nih guys. Tapi ditambah jalurnya juga lumayan menanjak. Jadi buat teman-teman yang khususnya pakai Matic harus sehat motornya biar nggak bau kopling. Itu dia, ini jalan terus menanjak sampai nanti kita ketemu curug, kalau nggak salah itu Curug Cibulau. Sudah guys, kita lihat kanan kiri, view-nya ini udah bagus banget ini guys. Cuacanya juga dingin, sejuk, pokoknya idaman banget nih bagi para warga Jakarta yang mau rekreasi untuk sekedar mencari udara sejuk di Sabtu Minggu guys. Nah, ini dia di sebelah kiri itu Curug Cibulau. Ini banyak banget parkiran motornya, berarti lumayan bagus juga kayak curug nih. Nah, terus di sana tuh ada seperti perkebunan stroberi guys. Nah, ini kita ikutin jalan aja nih. Jalannya sudah mulai makadam ya. Jadi udah mulai nggak rata lagi, udah banyak jalan yang rusak lah. Nah, itu sebelah kiri tuh kayaknya itu kebun stroberi guys. Mungkin itu stroberi yang biasa dijual di rest area Puncak tuh. Oh, berarti dia ngambilnya di sini ya. Iya tuh guys. Nah, ini kita ngambil ke kiri. Ini ada pelangnya. Bukit Pinus Paseban. Kita lurus guys. Kalau ke kanan itu nggak tahu kemana tuh. Kita pelan-pelan aja di sini karena jalannya udah mulai rusak. Apalagi kalau bawa barang bawaan, bawa boncengan juga, otomatis kan berat. Nah, ini kita udah lurus aja terus. Nah, ini parkiran mobilnya. Ini tuh parkiran mobil guys. Jadi kalau buat teman-teman yang kesini pakai mobil, itu harus trekking dulu ke dalam kalau mau camping. Kecuali kalau teman-teman naik motor, itu bisa dibawa langsung ke lokasi campingnya. Kita sudah mulai masuk perkebunan warga nih guys. Ajib banget jalanannya. Nah, ini dek. Ini dia nih parkiran mobilnya untuk Bukit Pinus Paseban. Jadi teman-teman yang mau ke sana naik mobil, parkirnya di sini. Lalu trekking kurang lebih 10 menit lah ke lokasi. Nah, karena kita bawa motor, kita bisa terus turun. Tapi di sini
boncenger gue turun dulu guys, karena lumayan curam nih belokannya, takut terpeleset akhirnya nanti kan nyungsep. Jadi dia biar turun dulu lalu jalan kaki sebentar lah. Tuh dia guys. Ya sebentar lagi kita bakal sampai di Bukit Pinus Paseban. Jangan di skip, nanti kita bakal review lengkap tentang Bukit Pinus Paseban. Udah. Tinggal lagi radio. Nah, ini guys, nanti kita bakal ngelewatin sebuah jembatan kecil nih. Keren banget jembatannya nih. Ini kita belok ke kiri. Di sebelah kiri itu juga sepertinya ada glamping. Dan saya persembahkan Bukit Pinus Paseban. Welcome guys. Ini dia Bukit Pinus Paseban. Waduh, keren banget guys jalanannya. Kita di antara hutan pinus. Wah, ini yang suka ada di TikTok nih videonya nih. Mereka jangan-jangan tag videonya di sini ya. Kita jalan terus. Ini ada saung sebelah kanan. Nah, itu di depan sepertinya tempat buat registrasi. Oke, kita registrasi dulu aja guys ke lokasi Bukit Pinus Paseban. Mantap. Oke, kita tadi sudah registrasi dan sekarang waktunya kita cari spot dulu. Kita cari spot yang ya pemandangannya bagus lah. Ya, aneh. Oke teman-teman, untuk tenda kita sudah terpasang nih. Untuk spotnya gue milih lokasi yang paling atas, yang dekat sama toilet. Jadi biar nanti malam itu kalau pengen kencing nggak bingung, nggak jauh-jauh banget. Nah, untuk giat selanjutnya itu seperti biasa, kita masak-masak lalu makan siang. Untuk menunya sederhana, oseng kacang panjang sama bakwan sayur. Udah nikmat banget deh kalau camping masak seperti ini. Rasanya tuh bintang 5 guys. Untuk situasi Bukit Pinus Paseban di Sabtu Minggu ini sih gue bilang lumayan sangat ramai ya guys. Jadi banyak banget yang orang camping di sini. Nah, kita ini mau keliling dulu. Nah, ini tadi seperti yang di awal itu tempat registrasi kita ya. Di sini tuh nanti kita bakal dimintain biaya masuk, biaya 1 orang per tiket, sama biaya parkir motornya guys. Nanti bayarnya di sini. Lalu untuk kontak personnya juga ada Amangnya. Jadi tinggal WA dulu kalau mau ke sini. Nah, di sini juga lagi ada komunitas nih yang lagi ganti, komunitas motor listrik. Dan ada juga komunitas pesepeda. Ini keren banget nih pesepeda ini. Dan kita maju terus, kita mau lihat sungainya guys. Jadi sungai itu ada di sini di bawah. Itu di sini tuh selain ada sungai bisa buat main air, ada glamping juga. Lalu selain glamping ada juga spot atau lokasi yang bisa kita sewa. Yaitu beralaskan papan di pinggir sungai. Itu biayanya 70.000 per spot di area papan tersebut. Jadi lo diriin tendanya itu di atas papan itu, di bawah agak sedikit ke bawah di pinggir sungai. Keren sih, cuman ya belum dah. Yang mau nanti kali di sini. Coba kalau balik lagi ke sini ya. Enak beneran. Nah, ini sini situasi bawahnya ini seperti yang kalian dengar
Ini suara musik di mana-mana, emang lagi rame. Ini ya yang di Ada orang cewek ini karaoke pokoknya juga. sebelah sisi sini Orang sungai. lagi ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, Oh, kalau seberang baru beda. banyak lah. Nah ini Yang lokasi sini glamping dia punya ya, dia. di sini Ya, sana beda. seperti glamping pada umumnya. Bersih Rumah bening loh. segitiga, di depannya langsung ada sungai. Ini airnya jernih, seger juga, adem, enak buat mandi. Di seberangnya itu juga ada glamping, tapi itu lokasi yang berbeda dari Bukit Pinus Paseban ini. Kita dengar suara gemericik anginnya. Oke, jadi sekian dulu video dari saya. Jadi buat teman-teman yang punya niatan ke sini, menurut saya sih alangkah baiknya kalau teman-teman tuh berangkat dari pagi. Karena lokasi ini tuh memang lokasi yang favorit. Jadi orang tuh pasti pengen banget ke sini. Ketika kita datang pagi, nah kita bebas mau pilih spot yang mana kita suka. Kalau kita datangnya terakhir, otomatis kita dapat spot yang nggak enak, yang nggak bagus lah view-nya. Itu. Dan untuk sinyal telepon, sinyal tuh di sini nggak ada. Adanya wifi, paket wifi, beli di resepsionis. Itu. Lalu untuk listrik aman, musola aman, toilet juga aman, air banyak, dan suhunya juga masih tergolong bisa dinikmati lah, nggak terlalu dingin pas malamnya. Oke, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa like, follow, dan subscribe, support terus channel ini agar ke depan gua tetap semangat untuk buat video camping naik motor. Salam 5 km, ride and camp.